Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Hari ini kita kembali bertemu bersama dengan saya, Ibu Hana Hutagalung. Baiklah, pagi hari ini kita akan lanjutkan materi kita ya. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang potensi dan persebaran barang tambang di Indonesia. Sedangkan untuk minggu ini kita akan membahas tentang potensi dan persebaran sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengetahui sumber daya potensi perikanan dan sumber daya kelautan yang ada di Indonesia. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam yang dapat mendukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan. Dengan potensi yang dimiliki ini, sektor kelautan dan perikanan berpotensi menjadi penggerak perekonomian nasional, dan perikanan budidaya merupakan bagian di dalamnya. Terlebih, kebijakan pembangunan Indonesia menjadi poros maritim dunia ikut mendorong pembangunan perikanan budidaya untuk menjadi salah satu pilar ekonomi nasional. Perikanan budidaya yang selaras dengan 3 pilar pembangunan nasional, yaitu kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan. Perikanan budidaya yang mampu memanfaatkan sumber daya alam dan mampu meningkatkan kesejahteraan para pelaku usahanya, serta dilaksanakan secara berkelanjutan dengan memperhatikan lingkungan dan daya dukung, akan menjadi salah satu kekuatan ekonomi yang besar, baik regional maupun global. Produksi perikanan budidaya Indonesia selama kurun 5 tahun terakhir telah meningkat cukup pesat, lebih dari 2 kali lipat, dengan pertumbuhan mencapai 23,74% per tahunnya. Perikanan budidaya akan terus didorong untuk meningkatkan kualitas produksi, juga kuantitasnya untuk memenuhi kebutuhan pasar. Peningkatan ini diperlukan untuk mendorong daya saing dan menjaga kualitas produk yang aman dikonsumsi, baik itu standar pembenihan, standar prasarana dan sarana budidaya, standar produksi maupun standar pakan yang didukung dengan penerapan standar metode uji di laboratorium, sehingga potensi perikanan budidaya benar-benar dapat dirasakan manfaatnya untuk mempercepat tercapainya tujuan pembangunan nasional. Saat ini terdapat 250 buah standar nasional Indonesia atau SNI di bidang perikanan budidaya, dan 5 diantaranya adalah rancangan standar nasional Indonesia atau RSNI yang digunakan sebagai standar untuk mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya. Sejak tahun 2013, Indonesia telah dimasukkan oleh Direktorat Jenderal Konsumen dan Kesehatan European Commission melalui Commission Decision 2011-163-EU ke dalam daftar negara-negara yang diperbolehkan mengekspor produk perikanan budidaya ke Uni Eropa. Kondisi ini membuktikan bahwa sistem monitoring residu perikanan budidaya Indonesia telah dinilai setara dengan standar Uni Eropa. Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan terus berupaya menarik investor untuk menanamkan modalnya di sektor perikanan budidaya. Kesempatan berinvestasi ini akan terus ditingkatkan dengan tujuan akhir menjadikan perikanan budidaya Indonesia menjadi perikanan budidaya yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan untuk meningkatkan perekonomian bangsa dan kesejahteraan masyarakat. Bagaimana dengan materi yang kita sudah sajikan? Ibu berharap kalian sudah lebih memahami ya. Nah, untuk hari ini, adapun kesimpulan yang dapat kita ambil adalah bahwasanya untuk perikanan Indonesia sebagai salah satu penghasil sektor perikanan terbesar, perikanan di Indonesia dapat dibedakan atas 3, yakni perikanan laut, perikanan air tawar, dan perikanan air payau. Selain daripada sektor perikanan, sektor kelautan lainnya seperti terumbu karang dan lain sebagainya juga merupakan penghasil devisa terbesar di negara Indonesia.
Nah, itulah kesimpulan kita untuk hari ini, dan minggu depan kita melanjutkan lagi tentang potensi dan sebaran pariwisata di Indonesia. Demikian untuk hari ini, Ibu ingatkan supaya kalian tetap jaga kesehatan. Selamat pagi.